Selamat siang, Bu Shanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas keterampilan sejarah saya, yaitu perbedaan candi bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kelop Narendra Pikawalima, dari 10 MIPA 3, absen 6. Sebelum saya mempresentasikan lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaan candi Hindu dan Buddha, saya akan menjelaskan dulu faktor pembeda yang akan saya bawa dalam presentasi saya ini. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi dari candi, lalu struktur dari candinya, lalu arca-arca apa saja yang ada di dalam candi, lalu bahan bangunan yang digunakan untuk membuat candi, dan terakhir adalah bentuk atap dari candi-candi ini. Langsung saja saya mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian dari fungsi masing-masing candi. Candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja yang pernah berkuasa. Tentunya raja yang berkuasa di candi Hindu tersebut. Pemakaman ini dilakukan dengan cara memakamkan abu jenazah para raja di dalam candinya. Lalu berikutnya, fungsi dari candi bercorak Buddha secara umum biasanya berfungsi sebagai tempat ibadah atau tempat pemujaan dewa-dewa Buddha yang biasanya digunakan oleh anggota-anggota kerajaan Buddha maupun masyarakat-masyarakat dari kalangan pada masa itu. Lalu pada bagian kedua, saya akan menjelaskan perbedaan candi Buddha dan Hindu berdasarkan strukturnya. Tiga bagian candi Hindu adalah yang pertama Burloka, yaitu bagian paling dasar candi yang menyimbolkan dunia fana ini. Lalu kedua adalah bagian Burvaloka, yaitu tumbuh candi yang menyimbolkan dunia permunian atau pembersih. Dan yang terakhir adalah Svarloka, yaitu bagian paling atas atau atap candi yang menyimbolkan dunia para dewa. Sementara candi bercorak Buddha juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Kamadhatu, merupakan bagian yang paling bawah dan menyimbolkan manusia yang identik dengan penuh dosa. Lalu yang kedua ada Rupa Datu, bagian tengah candi yang menyimbolkan bahwa kehidupan manusia di dunia fana penuh dengan nafsu. Lalu yang terakhir adalah bagian Arupa Datu, yaitu bagian atas atau atap candi sebagai simbol bahwa manusia telah mencapai nirwana. Bagian ketiga perbedaan yang akan saya jelaskan adalah bagian dari arca-arcanya. Di dalam candi bercorak Hindu, sebagian besar arca-arcanya merupakan arca-arca yang menyimbolkan tiga dewa utama di Hindu. Tiga dewa ini biasanya sering diistilahkan sebagai Trimurti. Trimurti ini terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan juga Dewa Wisnu. Berikut adalah gambar dari arca-arca Trimurti, yaitu arca Brahma, arca Dewa Siwa, dan arca Dewa Wisnu secara berurutan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan arca-arca yang ada di candi bercorak Buddha, yang sebagian besar biasanya diisi oleh arca-arca umum yang ada di agama Buddha, seperti contohnya arca kelompok Dhyani Buddha ataupun arca kelompok Dhyani Bodhisattva. Nah, gambar ini merupakan salah satu arca yang ada di dalam candi bercorak Buddha, yaitu arca Dhyani Buddha. Lalu pada bagian keempat perbedaannya, saya akan menjelaskan berdasarkan bahan bangunannya. Candi bercorak Hindu biasanya terbuat dari batu bata merah yang tidak dibakar, ataupun bahkan ada beberapa yang hanya menggunakan batu bata biasa saja. Sementara candi Buddha biasanya dibuat oleh batu andesit yang dipotong dan dihaluskan secara rapi. Dan bagian perbedaan yang akan saya jelaskan terakhir adalah bagian dari bentuk atapnya. Bentuk atap dari candi bercorak Hindu biasanya menunjukkan adanya undakan, dan undakan ini biasa terdiri dari 3 tingkat. Sementara dari candi bercorak Buddha, umumnya hanya ada 1 tingkatan kecil, namun terdiri dari undakan-undakan yang sangat banyak. Undakan-undakan ini menjadi satu kesatuan dalam bentuk lengkungan halus. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh-contoh candi yang bercorak Hindu di Indonesia. Saya akan menjelaskan berurutan dari gambar kiri ke kanan, yaitu Candi Gedong Songo yang berada di Semarang, Jawa Tengah, lalu Candi Arcagupolo dari Sleman, Jogja, lalu ada Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah. Lalu pada baris kedua, dari kiri dan kanan juga, yaitu Candi Penataran yang berada di Blitar, Jawa Timur, dan juga ada Candi Gunung Sari di Magelang, Jawa Tengah. Sementara contoh candi bercorak Buddha yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan kembali dari kiri ke kanan, yaitu Candi Pawon dari Magelang, Jawa Tengah, Candi Brahu dari Mojokerto, Jawa Timur,
Candi Bahal dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Candi Jabung dari Probolinggo, Jawa Timur, dan juga Candi Lubung dari Sleman, Jogja. Sekian presentasi saya mengenai perbedaan candi bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu dan siapapun yang menonton. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata, semoga dapat dimaafkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.